Puji Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, baik dalam kesehatan, kekuatan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Senang sekali pada hari ini, kembali saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sebagai teks khotbah bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita untuk turut bersama di dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan ayat 14. Di situ dikatakan oleh penulis kitab 1 Korintus, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dari teks ini, maka saya akan berbicara tentang 5 tugas besar orang Kristen. Saudara-saudari, saat kita menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, di mana kita mulai belajar melayani Tuhan. Contohnya melayani di dalam peribadatan, memimpin doa, memimpin pujian rohani, memimpin perjamuan Tuhan, memimpin persembahan, memimpin khotbah, dan lain sebagainya. Dan kemudian orang Kristen harus memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Maka setiap orang Kristen memiliki tugas besar untuk dikerjakan bagi Tuhan. Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengingatkan kita apa yang menjadi tugas besar orang Kristen. Lantas yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah 5 tugas besar orang Kristen ini? Yang pertama adalah berjaga-jagalah. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, berjaga-jagalah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya kita setia sampai mati. Kita melihat contoh dalam Markus pasal 13 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37, di mana orang Kristen harus berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Di samping itu juga kita harus berjaga-jaga atas guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang 18, dan kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, di mana orang Kristen itu harus berjaga-jaga atas guru-guru palsu. Mengapa? Supaya iman kita tidak dirusak. Kemudian supaya kita tidak memutar balikan kebenaran. Kemudian tugas besar yang kedua yang dimiliki oleh orang Kristen itu adalah berdiri teguh di dalam iman. Mengapa kita harus berdiri teguh dalam iman? Lalu bagaimana supaya kita harus berdiri teguh di dalam iman? Saudara-saudari, Rasul Paulus memberitahu kita di dalam Efesus pasal 6, secara khusus dalam ayat 11 dan ayat 14 sampai 19, di mana orang Kristen itu harus menggunakan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita bertahan untuk melawan tipu muslihat itu. Kemudian tugas besar yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang Kristen itu adalah bersikap sebagai laki-laki. Apa maksudnya bersikap sebagai laki-laki? Di dalam bahasa Inggris dikatakan Christian, we must be strong and brave. Artinya apa? Menjadi orang Kristen yang kuat dan berani. Setiap orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, harus kuat dan berani dalam menghadapi kehidupan ini. Mengapa? Sebab jika kita tidak berani, tidak kuat, maka kita akan mudah diserang oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara, kemudian kita harus juga bertahan, bersikap sebagai laki-laki, berjuang keras. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh dan kuat di dalam firman. Lalu, tugas besar orang Kristen yang keempat adalah tetap kuat. Mengapa orang Kristen harus tetap kuat? Saudara, sebab firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, Tuhan menginginkan kita untuk tetap kuat. Kenapa?
Kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan mampu melewati berbagai pengajaran-pengajaran yang tentunya itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Saudara, lalu bagaimana saya dan saudara-saudara sekalian supaya kita tetap kuat di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8, di mana orang Kristen itu supaya tetap kuat, kita harus berhati-hati dan bertindak hati-hati. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat dalam melakukan segala hal. Lalu tugas besar yang kelima yang dimiliki oleh orang Kristen adalah lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Bagaimana orang Kristen harus melakukan pekerjaan itu di dalam kasih? Dalam Filipi pasal 2 ayat 14 di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya apa? Apa maksudnya tidak bersungut-sungut? Maksudnya adalah jangan kita menyerah atas pekerjaan yang kita lakukan. Kita bisa mengambil contoh orang Israel, di mana mereka bersungut-sungut melakukan pekerjaan, bersungut-sungut untuk mengikuti Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan sendiri. Sikap bersungut-sungut Tuhan tidak menyukai. Orang yang tidak bersungut-sungut artinya apa? Orang yang bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya untuk ia kerjakan. Karena itu apa? Karena itu merupakan tugas besar yang dimiliki oleh orang Kristen. Saudara, yang menjadi kesimpulan bagi kita, jadi marilah kita sebagai orang Kristen melihat apa saja tugas kita yang Rasul Paulus singgung di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai 14. Yang pertama adalah berjaga-jagalah. Kemudian yang kedua, berdirilah teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Yang keempat, tetap kuat. Dan yang kelima, lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.